Hai guys, welcome back to Tante Rosa channel. Oke guys, apa kabar semua? Hari ini Tante Rosa ingin kasih tahu kepada kalian semua, apa sih enaknya pacaran sama bule yang sudah tua itu. Dan sebelum video ini saya lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Tante Rosa dan klik tombol lonceng di sebelahnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video saya. Nah, fakta yang pertama guys, pacaran dengan bule yang udah tua itu atau cowok yang lebih tua dari kalian, yaitu orangnya pengertian guys. Nah, jadi di sini ya, dulu Tante Rosa itu pernah jalan bareng sama temen cowok Tante Rosa. Nah, Tante Rosa itu nggak bilang sama dia, nggak minta izin sama dia dulu ya. Pada akhirnya Tante Rosa itu nggak enak sama dia, lalu Tante Rosa menceritakan yang sebenarnya. Baby, tadi aku lagi pergi jalan sama temanku cowok dan aku nonton bioskop sama dia. Bagaimana gitu? Ya dia sih awalnya ya kurang suka, tapi pada akhirnya dia mengerti kok kalau dia itu lebih percaya sama saya, terus nggak cemburu guys gitu. Jadi dia tuh pengertian ya. Fakta yang kedua guys, cowok yang lebih tua itu lebih royal sama kalian. Nah, jadi jika kalian pacaran itu nggak usah milih dari tampangnya aja, atau kalian lebih prefer ke cowok-cowok yang cakep atau seumuran sama kalian. Nah, di sini guys, faktanya itu dulu ya, Tante Rosa itu pernah punya pacar itu cakep, masih muda, seumuran, bahkan tuh ada yang lebih muda dari Tante Rosa. Nah, mereka itu kayaknya kurang royal ya. Misalkan tuh kalau lagi jalan bareng, seperti mau makan di restoran atau pergi kemana aja, jadi tuh kita pakai uang sendiri-sendiri. Kadang tuh saya bayar sendiri gitu. Terkadang dia itu nggak nawarin apa-apa, atau misalkan, baby, apakah kamu pengen makan, atau kamu sudah makan atau belum, atau kamu lapar atau tidak, dia itu nggak nanya, nggak nawarin kita guys. Ya mungkin karena kantongnya itu kurang tebel ya guys. Jadi pacaran sama cowok itu nggak harus yang masih muda, kalau memang dia itu nggak bisa mencukupi kebutuhan kalian ya. Misalkan sedang jalan bareng, kalian kan pasti butuh sesuatu. Nah, kalau sama bule yang lebih tua itu, mereka lebih royal sama kalian. Jadi tanpa kalian minta sama mereka, mereka itu pasti lebih ngerti apa yang kalian butuhkan. Jadi pasti kalian itu ditraktir lah atau dibeliin sesuatu ya. Mereka itu lebih royal. Fakta yang ketiga guys, cowok atau bule yang lebih tua itu dia lebih mapan guys. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi di nomor 2 ya. Nah, kalau bule-bule yang masih muda itu atau yang cakep-cakep itu ya, biasanya mereka itu kurang mapan guys. Ya tergantung sih orangnya dan jobnya apa, pekerjaannya apa, dan gajinya berapa. Tapi menurut saya kalau yang bule-bule tua itu, dia itu udah bisa mencukupi apa yang kalian butuhkan ya. Misalkan kalau kalian pengen liburan kemana-mana ya, atau nanti misalkan kalian itu pindah ke negaranya, dia itu lebih bisa mensupport kalian secara finansial ya, daripada cowok-cowok yang lebih muda itu. Misalkan kayak dulu ya, saya pernah dengar cerita dari teman saya, dia itu punya pasangan bule yang muda, bahkan usianya itu lebih muda dari dia ya. Nah, pas dia jalan-jalan liburan ke Bali atau kemana ya dulu, dia itu kehabisan uang di bandara guys. Jadi dia itu kebingungan, dia akhirnya minjem uang ke temennya ya. Sampai segitunya loh guys. Padahal dia punya cowok bule lagi. Masa iya sih si cewek itu pakai biaya sendiri, bahkan sampai uangnya itu nggak cukup, dia itu minjem temennya guys. Nah, jadi perlu dipertimbangkan lagi ya.
kalian pilih yang masih muda atau yang udah tua? Fakta yang keempat guys, cowok bule yang udah tua itu dia lebih sayang sama kalian dan dia itu bisa melindungi kalian ya. Misalkan dulu itu Tante Rosa pas pertama kali ketemu sama cowok Tante Rosa itu pas kita lagi nyari penginapan malam-malam, dan tiba-tiba cowoknya Tante Rosa itu kehilangan HP pas naik taksi. Nah di situ kita berantem hebat guys, dan waktu itu Tante Rosa marah-marah sama dia karena saking bingungnya dan panik ya, karena di dalam HP dia itu banyak file-file penting ya, dan kenapa bisa sampai hilang ya. Nah jadi Tante Rosa langsung aja marah-marah ya, sampai bikin dia itu juga kebingungan. Nah pas besoknya itu dia itu menghilang entah kemana, dan di saat itu dia tuh nggak pegang HP, jadi Tante Rosa nggak bisa nyari dia. Ternyata dia itu pinjem komputer yang ada di hotel itu, dia browsing di internet atau apa, mungkin chatting temennya, menghubungi temannya yang ada di negaranya dia dan minta tolong ya untuk memblokir nomornya itu dan memblokir apa akun-akun dia, atau apa menghubungi bank dia di sana ya, biar supaya akun-akun rahasia dia itu diblokir gitu. Nah jadi waktu itu Tante Rosa tuh nangis di depan kamar hotel itu ya, karena Tante Rosa nggak bisa nemuin dia. Nah tiba-tiba ada security datang dan Tante Rosa itu diusir sama dia, tapi tetap aja Tante Rosa itu nggak mau pergi dari situ, karena Tante Rosa sebelum menemukan cowoknya Tante Rosa itu, pokoknya Tante Rosa itu nggak mau pergi dari depan pintu kamar itu ya guys. Nah akhirnya sampai itu security dia manggil manajer hotel guys, bayangkan, buat ngusir Tante Rosa ya. Nah akhirnya Tante Rosa itu pergi dari situ karena manajernya yang nyuruh pergi, daripada Tante Rosa itu diusir secara kasar dan bikin keributan di situ ya. Akhirnya Tante Rosa turun ke bawah sambil nangis di jalanan guys, nggak bisa nemuin dia. Akhirnya tiba-tiba cowok Tante Rosa itu hubungin Tante Rosa pakai telepon yang ada di hotel itu. Nah terus Tante Rosa naik ke atas ya, dan apa yang terjadi setelah cowok Tante Rosa tahu kalau Tante Rosa diusir sama manajer hotel itu, dia akhirnya samperin itu manajer ya, dan cowok Tante Rosa itu marah-marah komplain sama manajer hotel itu. Akhirnya manajer hotel itu minta maaf sama cowok Tante Rosa guys. Ya pokoknya tuh kalau ada orang yang jahatin Tante Rosa, pasti dia itu nggak terima, dia itu pasti akan ngelawan orang yang menyakiti Tante Rosa itu. Jadi kita itu dilindungi, merasa dilindungi sama dia ya. Bahkan kalau mungkin kalau lagi di jalan atau di mana ya, ada orang yang nggak sopan atau kasar sama kita, dia itu pasti berusaha untuk negur orang tersebut dan melindungi diri kita. Nah kalau cowok yang lebih muda itu, dia itu malah justru marahin kita guys. Dia tuh nggak bakalan mau melakukan hal seperti apa yang dilakukan cowoknya Tante Rosa itu. Misalkan kayak kita itu diusir sama manajer hotel tadi, pasti kalau cowok kalian itu bule-bule yang masih muda, kalian itu pasti dimarahin. Kamu bikin malu aja ya, lain kali jangan seperti itu, nangis di tempat umum, cengeng. Nah pasti kalian dimarahin. Kalau cowoknya Tante Rosa itu enggak. Padahal Tante Rosa yang bikin keributan di situ, udah tahu itu tempat penginapan buat orang, pasti kan kalau ada apa suara ribut di situ kan kita disuruh keluar ya, karena mengganggu tamu yang lain yang nginap di situ ya, mengganggu tetangga sekitar. Ini malah dia komplain sama manajer hotel. Nah jadi itu guys, dia itu bisa melindungi kita gitu. Fakta yang kelima guys, kalau bule tua itu dia lebih mengalah
ya. Misalkan kalau kalian itu lagi berantem, nah biasanya cewek kan pengen menang sendiri, dia nggak mau ngalah, terus sensitif ya, gampang ngambek atau tersinggung. Nah kalau cowok Tante Rosa ini kan lebih tua dari Tante Rosa, dia itu sering mengalah. Ketika lagi berantem sama Tante Rosa, dia pasti minta maaf dulu guys. Baby, I'm sorry gitu. Padahal Tante Rosa yang salah ya. Tante Rosa yang sering maki-maki dia atau bahkan terkadang tuh suka bully dia ya. Tapi dia itu tetap sabar gitu. Dan dia minta maaf sama saya. Dia tuh seakan-akan takut kehilangan saya gitu. Jadi pacaran sama bule yang lebih tua itu asyik banget gitu loh. Nah, fakta yang keenam guys, bule yang tua itu dia lebih setia guys. Nah, jadi dia kan pasti mikir, Cewekku itu cantik banget, dia masih muda. Kan saya udah tua ya, pasti saya nggak mungkin lah bisa milih-milih cewek sesuka hati. Dia tuh mikirnya seperti itu ya. Kalau cowok yang lebih muda biasanya masih labil ya, masih kesana kemari. Dia itu masih membanding-bandingkan dan bisa milih-milih mana yang terbaik buat dirinya. Kayak mantan Tante Rosa yang di Amerika itu ya, dia ya nggak tua ya juga nggak muda ya, sedang-sedang saja. Maksudnya ya dia cakep, ya masih muda sih kalau dibandingin dengan cowok Tante Rosa yang sekarang. Nah dia itu sepertinya tuh masih mencari cewek kesana kemari ya. Jadi tuh dia nggak yakin sama Tante Rosa. Dia tuh bahkan milih-milih kalau ada cewek yang lebih cantik, lebih seksi, itu dia tuh pasti lari ke cewek tersebut. Nah giliran nanti dia ditolak sama cewek itu, dia tuh nanti balik lagi sama Tante Rosa. Jadi kalau cowok yang lebih tua itu, dia pasti akan stay ya sama kita. Dia tuh lebih setia sama kita. Dia tuh kalau udah nemuin cewek yang bener-bener pas dan cocok di hati dia nggak bakal cari yang lain. Walaupun kita jarang ketemu atau hubungannya cuma lewat LDR-an ya, dia itu lebih setia, mau nungguin kita ya. Fakta yang ketujuh atau yang terakhir ya guys, nggak usah banyak-banyak. Bule yang lebih tua itu dia orangnya serius ya, mau diajak komitmen. Nah jadi kalau kalian itu pilih pasangan itu jangan yang masih muda. Biasanya bule itu susah untuk diajak komitmen ya guys. Apalagi yang masih muda, seumuran sekitar umur 20 tahunan lebih, 25 atau di bawah 30 tahun, biasanya mereka itu susah untuk diajak komitmen untuk hubungan yang lebih serius. Karena bule itu memutuskan untuk menikah atau mengakhiri masa lajang itu, dia tuh mikir-mikir dulu. Ya mungkin dia tuh pengen mapan dulu atau dia tuh belum siap, masih pengen bebas kesana kemari ya. Jadi kalau pacaran sama bule yang lebih tua, dia pasti serius sama kalian. Dia pasti akhirnya nikahin kalian ya. Dia nggak mikir panjang, pasti kalian tuh hubungannya goal gitu loh, berhasil. Dia tuh nggak bakal putus sama kalian ya, nggak bakal main-main sama kalian atau PHP kalian. Ya tinggal nunggu proses saja guys, karena pernikahan beda negara itu sulit ya, dari dokumennya, terus biayanya juga mahal ya, semuanya itu susah dan butuh proses ya. Jadi tinggal kalian pasrah aja sama waktu ya. Mudah-mudahan prosesnya lancar gitu guys. Tapi kalau masalah perasaan, tenang aja guys. Kalau bule yang lebih tua itu, dia itu lebih serius dan pasti kalian akan dinikahin. Mereka nggak akan PHP-in kalian. Walaupun dia nggak tajir-tajir amat ya, dia pasti diusahain bagaimana caranya bisa bersama dengan kalian ya. Jadi tenang aja ya. Jika kalian pacaran sama bule yang lebih tua itu, nggak usah takut kalau kalian akan ditinggalin ya. Walaupun hubungannya itu udah lama banget,
terus kenapa nggak nikah-nikah, ya itu sebenarnya karena dari prosesnya itu yang susah ya, bukan dari karena dia itu nggak serius gitu guys. Kalau cowok yang masih muda biasanya itu emang suka main-main, terus PHP, terus modus ya, dia itu kurang begitu yakin kalau dia mau nikahin kita pada akhirnya ya. Jadi hati-hati aja ya. Syukur-syukur memang kalau dia itu benar-benar serius nikahin kalian ya, berarti kalian itu beruntung banget dapat bule yang masih muda, terus cakep, bisa biayain kalian untuk proses selanjutnya ya, bikin visa atau pernikahan kalian ya. Intinya itu ya, kalian kalau pilih cowok itu hati-hati ya, jangan cuma lihat dari fisiknya saja. Belum tentu cowok yang masih muda dan cakep itu bisa bikin kalian bahagia secara guys, karena kalau kita tinggal di luar negeri itu biaya hidup mahal ya. Jadi jika kalian di sana pasangan kalian itu nggak bisa mencukupi kebutuhan lahir batin, kalian bakal sengsara di sana guys. Apalagi tuh apa-apa mahal ya, kayak beli makanan itu. Kalau misalkan pasangan kalian itu nggak punya kerjaan tetap atau gajinya itu minim ya, kalian tuh harus bekerja keras juga untuk membeli sesuatu apapun yang kalian inginkan ya. Ada dulu kok temen Tante Rosa itu yang dia tuh udah nikah sama orang Eropa ya, bahkan sampai untuk beli makanan aja dia harus bekerja keras ya, beli sendiri apa-apa tuh kebutuhan dia pakai uangnya sendiri karena suaminya itu nggak kerja ya, jadi dia mengandalkan uang dari pemerintah ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah kalian jika pilih pasangan itu, kalian nggak apa-apa kok mempertimbangkan dulu dari segi finansial. Kalian juga boleh tanya dia berapa sih gaji dia dan apakah dia mampu membawa kalian untuk pindah ke negaranya dan tinggal sama dia ya. Itu semua juga perlu dipertimbangkan daripada akhirnya kalian nanti menyesal ya, udah nikah jauh-jauh sama orang luar negeri. Nah pada akhirnya di sana kalian juga sengsara ya. Untuk apa gitu, kalian udah jauh dari keluarga, nggak ada sanak saudara. Di sana kan kalian cuma bergantung sama dia ya. Jadi kalian itu juga perlu mempertimbangkan dari segi finansial ya. Jadi seperti itu. Nah oke guys, itu tadi ya fakta menarik tentang pacaran dengan bule yang udah tua ya guys. Oke, cukup di sini saja video kali ini ya, karena Tante Rosa juga sibuk, nanti malam juga mau mempersiapkan untuk malam takbiran ya. Pasti di dapur tuh sibuk lagi masak-masak ya. Nah, jika ada pertanyaan, kritik dan saran, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jika ada pertanyaan, kalian juga bisa DM di Instagram Tante Rosa ya. Terima kasih dan